Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video saya, Denny Ardianto. Baiklah, pada video sebelumnya kita telah menganalisis data dengan menggunakan korelasi persen. Dalam video kali ini, kita akan mencari atau meramal data yang akan muncul dari data yang telah kita miliki atau data post-test dan data pre-test yang telah kita miliki. Di sini kita menggunakan regresi data. Apa itu regresi data? Baiklah, saya akan jelaskan regresi data terlebih dahulu. Regresi linear sederhana, kita menggunakan regresi linear sederhana, adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab, yaitu X atau pretestnya, terhadap variabel akibat atau Y atau posttestnya. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut dengan prediktor. Sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut dengan respons. Regresi linear sederhana juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Jadi di sini kita akan meramal data yang akan muncul dari data yang telah kita miliki. Model persamaan regresi linear sederhana. Ini adalah rumusnya. Y sama dengan A tambah B X, di mana Y adalah variabel respons atau variabel akibatnya dependen, sedangkan X variabel prediktor atau variabel faktor penyebab independen. A-nya adalah konstanta dan B-nya adalah koefisien regresi atau kemiringan. Baiklah, di sini kita akan langsung saja ke Microsoft Excel-nya untuk penjelasan lebih lanjutnya. Oke, di sini kita telah berada di Microsoft Excel ya. Di sini saya telah membuat rumus untuk mencari A dan rumus untuk mencari B. Data yang kita miliki adalah data pada video sebelumnya, yaitu data skor, pretest dan post-test kelas eksperimen 8D SMP Negeri 1 Banguntapan. Kita masih menggunakan data pada video sebelumnya. Oke, di sini kita membutuhkan nilai sigma Y. Sigma Y berarti jumlah dari Y. Sigma X kuadrat. Ini sigma X kuadrat. Baru sigma X, yaitu penjumlahan dari X. Lalu sigma XY. Oke, jadi kita hanya memerlukan mencari XY dan mencari X kuadrat serta sigmanya. Oke, langsung saja di sini pertama-tama kita mencari sigma X atau hasil jumlah dari X. Yaitu sama dengan sum kita sorot di atas sampai bawah, lalu tutup kurung, enter. Oke, kita tarik aja ke samping jumlahnya. Lanjut kita ke XY, X kali Y sama dengan X dikali tanda bintang ya, kali Y, enter. Lalu kita sorot ke bawah. Oke, setelah itu kita mencari X kuadrat atau X pangkat 2. X pangkat 2 mudah saja sama dengan X pangkat 2. Seperti ini ya. Pangkat 2, enter. Oke, kita scroll bawah. Nah, di sini kita telah mendapatkan data-data yang kita perlukan untuk mencari nilai A serta nilai B atau koefisien dan kemiringannya. Konstanta maksud saya. Maaf. Oke, lanjut saja. Kita di sini mencari nilai A. Nilai A sama dengan nilai A sama dengan sigma Y. Ini dia sigma Y dikali dengan sigma X kuadrat. Ini dia sigma X kuadrat dikurang
sigma X dikali XY. Sigma XY dikali sigma XY. Oke, tutup kurung. Lalu dibagi N atau jumlahnya 29. Buka kurung dulu terlebih dahulu. Lalu 29 dikali dengan sigma X kuadrat dikurang sigma X lalu pangkat 2 tutup kurung, enter. Nah, ini adalah nilai dari A. Lalu kita mencari nilai B. Kita mengikuti rumus yang telah ada. N atau jumlahnya semuanya 29 dikali sigma XY ini, lalu dikurang sigma X ini dikali sigma Y. Oke, itu kurung dibagi dengan N atau jumlah 29 dikali sigma X kuadrat ini, lalu dikurang dengan sigma X pangkat 2. Tutup kurung. Enter. Oke. Jadi juga kita telah menemukan nilai dari B. Ya. Nilai A dan nilai B sudah kita temukan nilainya. Oke. Untuk mencari koefisien korelasi, di sini kita dapat mencari nilai person terlebih dahulu seperti pada video sebelumnya. Langsung saja ya, kita ketik sama dengan person ini array 1, tarik. Oke, titik koma, karena sini titik koma, array 2. Kita ulang ya. Sama dengan person array 1 titik koma array 2 tutup kurung, enter. Oke, ini adalah person yang kita dapatkan, yaitu 0,35. Dari data ya korelasi person kemarin, kita mendapatkan 0,35 berada pada nilai 0,35 rendah ya. Jadi hubungannya rendah di sini. Oke. Kita mencari koefisien korelasi sama dengan nilai R pangkat 2. Ini dia. Sangat kecil hubungannya ya. Oke. Setelah itu baru kita dapat mencari ramalan atau persamaan yang akan kita dapatkan untuk mencari misalnya data ke-30. Di sini kegunaan fungsi Y di sini adalah untuk mencari nilai Y, jika nilai X-nya sudah diketahui. Misalnya, di sini kita sudah memiliki data yang ke-30, tetapi kita hanya memiliki data X. Jadi kita dapat meramalkan atau menentukan nilai Y yang belum kita dapatkan. Disinilah untuk mencari itu. Jadi di sini sama dengan 24, ini dia. A kan, A-nya 24,60,59,95,72.
ditambah B-nya 0,32869379 lalu dikali nilai X. Ya, seperti ini. Nah, ini dia. Seperti ini cara mencarinya. Kita sudah menemukan nilai X-nya. Oke. Di sini kita dapat juga untuk melihat grafik. Kita dapat melihat grafik dari sebuah data ini. Oke. Oh ya. Cara untuk melihat grafiknya, kita blok semua data pretest dan posttest, lalu kita ke menu insert, lalu chart, pilih scatter. Nah, di sini terlihat ya data-datanya tidak beraturan karena di sini hubungannya sangat kecil, 0,35 itu udah yang kemarin sudah kita bahas. Jika 0,35 itu rendah ya, tidak sangat rendah tapi rendah hubungannya. Jadi inilah hubungannya seperti ini. Kita dapat ini ya untuk melihat lebih detailnya lagi. Oke, seperti ini. Sini kita buat pretest. Kita ganti pretest. Yang ini posttest. Oke. Lalu misalnya ini regresi. Nilai pretest dan posttest. Oke. Nah, di sini nampak ya garisnya. Karena di sini dia sangat kecil hubungannya, maka ini dia hasilnya seperti ini. Garisnya tidak beraturan dia ya. Oke, mungkin pada video kali ini cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.